Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama Yesus Kuatku hari ini, mari kita mau membaca, merenungkan, dan kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau membaca firman-Mu dan kami merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dari kebenaran firman-Mu yang kami baca hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini tidak bisa tidak. Artinya ada keharusan. Harus itu artinya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, tema kita hari ini adalah tidak bisa tidak. Artinya harus kita lakukan. Kalau pemazmur katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dijawab di situ juga dikatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Itu harus, itu mutlak, itu wajib. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kepada kita hari ini bahwa kita harus punya kepastian, kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan untuk menjaga hidup kita. Kalau kita mau hidup bersih secara tubuh, secara jasmani atau rohani kita, secara keseluruhan, kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan inilah kita diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tema renungan kita pagi hari ini seperti saya katakan tadi, tidak bisa tidak. Yang diambil dari Mazmur 119 ayat 9 ini menekankan bahwa cara hidup, kalau tadi dikatakan bagaimana seorang muda, bukan hanya seorang muda. Kalau firman Tuhan datang kepada kita hari ini, firman Tuhan yang sama datang kepada kita semua. Dengan apa kita menjaga hidup kita ini untuk mempertahankan kelakuan kita yang bersih? Firman Tuhan mengatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita mutlak. Tidak bisa tidak ada yang lain. Harus firman Tuhan. Di tengah godaan dunia yang sekarang, di tengah hal-hal yang membuat kita takut, keadaan dunia hari-hari ini seringkali membuat benteng iman kita itu hampir runtuh, hampir tergoyahkan. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, kita jadikan firman Tuhan sebagai benteng perlindungan kita. Untuk mencegah kita supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Supaya kita tidak tergoda dengan keadaan dunia ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa tidak. Artinya harus, tadi saya sudah katakan, harus memelihara kemurnian hidup kita. Cara hidup kita ini menjadikan firman Tuhan sebagai jawaban satu-satunya untuk menjaga hidup tetap murni, jauh dari dosa dan pengaruh dunia. Makna dari tidak bisa tidak juga ini berarti bahwa itu bukan pilihan. Membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu bukan pilihan, tetapi harus. Justru ada keharusan, bukan boleh tidak, bukan. Baca Alkitab boleh tidak demikian. Harus baca Alkitab, harus lakukan firman Tuhan. Itu artinya renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita, kalau kita mau hidup bersih, kita sedang mengarah
untuk menjadi gereja yang sempurna. Itu sebabnya sedikit demi sedikit kita harus melakukan firman Tuhan. Sebab dengan kebenaran firman Tuhanlah kita dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pemazmur sangat menekankan pentingnya firman Tuhan dari ayat yang kita baca. Dan kalau Bapak Ibu membaca di ayat 10 dan 11 di sana dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat yang ke-11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itulah pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk membersihkan hidup kita. Firman Tuhan membuat kita bisa bijaksana ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita menyimpang dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-98 di sana dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ketika kita menghadapi musuh-musuh kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, firman Tuhanlah yang akan menolong kita untuk kita bijaksana dalam menghadapinya, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Manfaat firman Tuhan juga sebagai pedang bermata dua. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita mau hidup bersih, kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Di ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, ada kata menjaganya. Artinya apa? Ada tindakan aktif untuk kita menjaga hati kita. Itu sebabnya biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai terang, sebagai pelita bagi kaki kita, bagi hidup kita. Di ayatnya yang ke-105 di pasal yang sama dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Sebagai pelita, Dia memberi terang untuk langkah kita. Dan menjadi terang artinya Dia yang memberikan penerangan menyeluruh di sekitar kita, di mana kita ada. Firman Tuhan perlu bagi kita. Haleluya. Biarlah melalui renungan firman Tuhan kita hari ini, firman Tuhan adalah satu-satunya yang harus, tidak bisa tidak. Firman Tuhan wajib kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, dan kita lakukan untuk menjaga kesucian, kemurnian hati kita, hidup kita, untuk kita menjauhi dosa dan kita berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dengan firman dan Roh Kudus, hidup kita selalu dibersihkan, hidup kita dimurnikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kiranya renungan firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami lagi bahwa kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tidak bisa tidak. Tidak ada yang lain yang dapat memurnikan hidup kami, yang dapat membersihkan hidup kami selain daripada kebenaran firman-Mu. Ketika kami membaca dan melakukan firman-Mu, disitulah hidup kami dibenarkan, hidup kami dapat diselamatkan
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Firman-Mu biarlah menjadi pedoman bagi kami di sepanjang perjalanan hidup kami, dan biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, segala aktivitas kami, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, yang melayani Tuhan. Apapun aktivitas kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, membuat menjadi berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.